diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan dan penghiburan, Kau kekuatanku, Kau kekuatan dan Kau penghiburku, dan Kau penghiburku selamanya, selamanya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini. Salam sehat dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dan memohon supaya Tuhan sendiri yang memimpin persekutuan doa pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bangun
merasakan kekuatan, kehidupan, berkat yang baru, pemberian Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap hal yang Engkau sudah sediakan bagi kami semuanya untuk boleh kami nikmati, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan, kami merasa lemah, kami merasa kecil di hadapan Tuhan, dan kami membutuhkan Tuhan sebagai penolong dan pandu di dalam kehidupan kami hari ini. Oleh karena itu, pagi hari ini kami duduk diam di hadapan Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan memberikan berkat, kekuatan, terlebih bekal untuk kami boleh hidup hari ini, sehingga kehidupan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Melalui firman-Mu yang sebentar lagi hendak kami baca renungkan, mampukan kami semuanya boleh mengetahui, Roh-Mu yang kudus menolong kami semuanya boleh menerjemahkan setiap hal yang Tuhan perkenankan untuk boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, Tuhan sendiri yang akan memampukan dan yang akan menyempurnakannya. Sehingga kami semuanya boleh diberkati di dalam kehidupan kami masing-masing melalui persekutuan doa pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu ini adalah kita masuk minggu Prapaskah ketiga. Dan rentetan peristiwa sampai dengan Paskah ini kita sudah melewati dari hari Rabu Abu, kemudian minggu Prapaskah pertama, minggu Prapaskah kedua, ketiga, pada minggu ini dilanjutkan nanti minggu Prapaskah keempat, kelima, kemudian minggu Palma, Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, kemudian Sabtu Sunyi, sampai nanti Paskah yang akan kita hayati bersama. Dan di beberapa gereja, masa-masa dari mulai Prapaskah sampai dengan Paskah itu dihayati bersama-sama dengan jemaat, dengan berbagai kegiatan yang mereka selenggarakan, baik perenungan, baik kemudian menebar kasih melalui tabungan aksi puasa kasih, kemudian bisa juga melalui aksi sosial yang lain, yang ingin mencerminkan ucapan syukur jemaat melalui kehidupan secara pribadi karena kehidupannya sudah diselamatkan di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini di Minggu Prapaskah ketiga kita bersama-sama menghayati tentang teladan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya yang membangun relasi dengan perempuan Samaria. Kita mengambil perikop dari kitab Yohanes pasal 4. Kalau kita baca keseluruhan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-54, dan tentunya ini tidak kita baca semuanya. Saya akan membacanya mulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-19 di dalam sebuah tema percakapan dengan perempuan Samaria. Dari mulai ayat pertama dan kedua, saya mulai saja ayat pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Mulai ayat yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah air minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Jawab Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Dan cukup ini saja yang akan saya baca. Kalau Bapak Ibu mau berkenan membaca sampai dengan ayat yang terakhir, silahkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat konteks ayat ini sampai dengan terakhir. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa di Minggu Prapaskah ketiga ini saya mengambil tema tentang membangun sebuah relasi dengan Tuhan? Karena minggu-minggu Prapaskah ini kita diajak bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan itu memberi waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita kembali membangun relasi, meneduhkan diri, mengingat setiap perjuangan dan taruhan yang sudah Tuhan perjuangkan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan membangun sebuah kesengsaraan, penderitaan, sampai puncaknya kematian dan akhirnya kebangkitan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memperjuangkannya dengan sebuah penderitaan, yaitu merendahkan dirinya yang seharusnya dimuliakan, namun dia mau untuk dinistakan demi dan untuk keselamatan kita. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bagaimana konteks dari cerita ini. Seorang perempuan Samaria tentunya adalah sebenarnya orang asing bagi orang-orang atau kaum Yahudi. Karena antara orang Samaria dengan orang Yahudi tidak pernah bergaul, bercakap-cakap maupun berelasi, berkomunikasi atau berhubungan. Karena bagi orang Yahudi, keselamatan anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, bukan orang di luar bangsa Israel. Sehingga orang-orang Yahudi merasa spesial, bangsa yang sangat dikhususkan Tuhan. Mereka tidak mau mengenal orang-orang yang ada di luar bangsa dan kaumnya. Bahkan mereka menganggap orang-orang yang ada di luar itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki pengharapan atau keselamatan. Dan ternyata anggapan dari bahkan murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang Israel saat itu dibongkar oleh Tuhan Yesus. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus membangun sebuah relasi dengan seorang perempuan Samaria, dikatakan di sini membuka relasinya dengan percakapan, yaitu di sumur di daerah Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub. Kita mengingat adanya sumur Yakub.
pada waktu itu. Dan diceritakan di sini hari kira-kira pukul 12 siang. Kita bisa membayangkan hari kira-kira pukul 12 siang itu adalah teriknya matahari yang sangat menyengat. Dan daerah Timur Tengah tentu saja lebih panas daripada daerah kita. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan sesudah berjalan dari kota yang dia kunjungi, yaitu ketika itu Tuhan Yesus berkunjung ke daerah untuk memberitakan Injil. Kemudian ia kembali meninggalkan Yudea dan mau kembali ke Galilea dan melewati Samaria. Cukup jauh perjalanannya, sehingga lelah, haus dirasakan oleh Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Dan ketika itu murid-muridnya mencari makanan ke kota, sementara Tuhan Yesus membuka percakapannya dengan perempuan Samaria. Dan di dalam bacaan kita tadi dinyatakan bagaimana Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria ini untuk dia boleh minum. Namun ketika itu perempuan Samaria itu pun menjawab, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan tidak melihat latar belakang ketika Tuhan mau membangun relasi dengan sesama. Tuhan tahu siapa perempuan Samaria ini. Bangsa yang tidak pernah diperhitungkan, bahkan latar belakang dari perempuan Samaria tadi dikatakan, dia sudah memiliki 5 orang suami dan saat ini dia tinggal dengan orang yang bukan suaminya. Artinya perempuan ini sudah hidup dengan 6 orang laki-laki. Dan saat ini dia tidak tinggal dengan suaminya, tetapi dengan laki-laki yang bukan suaminya. Artinya perempuan Samaria ini dikategorikan masuk dalam hitungan perempuan berdosa. Dan ternyata Tuhan tidak melihat latar belakang siapa perempuan Samaria. Tuhan tahu siapa dia. Tetapi ternyata Tuhan kepingin membangun relasi, hubungan yang baik dari perempuan Samaria ini. Yang pertama kali yang ia ingin tekankan di sini, Tuhan tidak melihat latar belakangnya dan Tuhan mencari siapa saja yang membuka diri untuk mau berelasi. Dan perempuan Samaria ini sudah membuka relasi dengan Tuhan. Dia mengatakan tentang kerinduannya untuk berelasi dengan Tuhan, yaitu dengan mau membuka diri, berkata jujur. Ketika Tuhan mengatakan pulanglah, kemudian disuruh mengajak kembali keluarganya, suaminya, perempuan ini membuka diri dan jujur, "Aku tidak mempunyai suami." Dan Tuhan mengatakan, "Benar, engkau sudah memiliki 5 suami, dan saat ini yang tinggal bersama dengan engkau adalah bukan suamimu." Kejujuran dari perempuan Samaria ini ketika membangun relasi dengan Tuhan Yesus sangat penting. Ini awal dari titik balik ketika seseorang mau bertobat. Ketika orang masih membungkus dirinya dengan kesalehan, dengan ibadahnya, dengan tata cara peribadatan atau keagamaannya, mungkin bagi orang lain di sekitarnya, orang tidak bisa melihat apa yang ada pada dirinya sebenarnya. Dia masih kelihatan berpangku pada topengnya, bahwa apa yang dia kerjakan baik-baik saja. Beribadah kepada Tuhan, menjalankan ibadah, rajin ke gereja, rajin bersekutu, rajin melayani. Tetapi jikalau apa yang dia perlihatkan kepada orang di muka umum itu ternyata berbeda jauh
dengan apa yang ada pada kondisinya, sama saja dia tidak jujur kepada Tuhan. Berbeda dengan perempuan Samaria ini yang tidak diperhitungkan bagi orang lain. Orang mengetahui bahwa perempuan Samaria ini adalah orang berdosa. Dan dia tidak menutupinya itu di hadapan Tuhan. Dia jujur kepada Tuhan. Dan apa yang dia katakan ini akhirnya menjadi titik balik. Tuhan mengambil dia untuk mewartakan berita sukacita. Tuhan memakai perempuan Samaria ini untuk memberitakan tentang keselamatan yang dia bawa kepada orang di kampungnya. Ketika perempuan Samaria ini kembali pulang, dia tidak hanya membawa suami, orang yang saat ini tinggal di dalam rumahnya, tetapi dia berbicara kepada orang-orang di kampungnya. Kalau Bapak Ibu membaca untuk ayat-ayat berikutnya, perempuan Samaria ini mengatakan, lihat, ada orang yang mengetahui siapa aku. Dia berkata-kata, berbicara dan bercerita siapa aku. Padahal dia tidak tahu siapa aku. Apakah mungkin dia ini adalah Sang Mesias, Juru Selamat? Mari temui dia. Akhirnya orang sekampung ini pun datang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka meminta supaya Tuhan Yesus tetap tinggal di Samaria untuk mengajarkan tentang keselamatan kepada mereka. Yang pada akhirnya mereka pun mengikut Tuhan, kemudian dibaptis dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu Prapaskah ini mari kita meneliti kehidupan kita masing-masing. Di masa-masa kita menghayati tentang penderitaan, kesengsaraan, perjuangan Tuhan Yesus sampai dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita untuk kita mendapatkan keselamatan. Tidak akan pernah sia-sia, tetapi menjadi sesuatu pengorbanan yang sangat berarti ketika kita sadar diri dan tahu diri, mengucap syukur, berterima kasih untuk anugerah keselamatan. Dengan cara apa? Pertobatan setiap hari. Hal-hal yang kita kerjakan mungkin di depan mata manusia tersembunyi, tetapi di hadapan Tuhan tidak akan ada hal yang tersembunyi. Kita terus-menerus berelasi, membangun relasi dengan Tuhan, membuka diri dan bahkan jujur di hadapan Tuhan, mau bertobat dan mengubah kehidupan kita. Tidak hanya mengakui Tuhan, aku berdosa, aku bersalah, aku sudah mengerjakan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita kembali lagi mengerjakan perbuatan itu. Tetapi sama seperti perempuan Samaria, ketika dia jujur kepada Tuhan, mengakui kehidupannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia mau dipakai Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Pada akhirnya dia percaya kepada Tuhan, diberikan dirinya dibaptis, bahkan dipakai sebagai alat Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Pertobatannya menjadi berarti. Saya bisa menggambarkan apa artinya jikalau sepanjang kehidupan orang Kristen dari mulai lahir, dia sudah dilahirkan dari keluarga Kristen, percaya kepada Kristen, sampai kepada di masa tuanya dia tetap menjadi Kristen, tetapi di sepanjang kehidupannya tidak pernah ada perubahan dalam kehidupannya. Kehidupan yang dia kerjakan adalah kehidupan dalam tanda kutip peribadatan yang dia kerjakan sebagai rutinitas. Doanya adalah doa yang rutinitas. Perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang itu rutinitas. Karena saya orang Kristen, maka saya pergi ke gereja
Karena saya orang Kristen, maka saya persekutuan. Karena saya orang Kristen, maka saya persembahan. Tetapi dalam kehidupannya tidak ada pertobatan secara pribadi untuk berelasi mengenal Tuhan secara pribadi, bahkan dipakai Tuhan untuk menjadi alat keselamatan. Memberi diri untuk mengambil bagian dalam rangka keselamatan Tuhan tidak perlu spektakuler. Menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi pelayan Tuhan atau majelis, menjadi pelayan gereja. Tetapi hal-hal yang kecil seperti khotbah di minggu kemarin, biji sesawi, itu menjadi luar biasa. Ketika kehadiran kita di tengah-tengah orang, dirindukan, dikangeni, sesuatu hal yang memberikan rasa, memberikan kenyamanan, itu sungguh sudah sangat berarti. Sehingga ketika kita berada di kumpulan orang dalam keanekaragaman heterogen, oh terasa berbeda sekali ya bergaul dengan orang Kristen. Artinya kita sudah menjadi berkat di tengah-tengah orang lain. Meskipun orang itu tidak menyatakan secara jujur bahwa orang Kristen berbeda, tetapi ketika kehidupan kita sudah memberikan rasa dan warna yang berbeda, artinya kehidupan kita sudah menjadi berkat. Jangan sampai terbaliknya. Ketika kita ada di dalam kelompok heterogen, kedatangan kita itu sudah disingkiri, bahkan mungkin dibenci, bahkan mungkin dihindari. Karena bagaimanapun juga kita beda. Tetapi kalau kehidupan kita tidak menyatakan berkat bagi mereka, bisa jadi hal itu terjadi pada kita. Pandai-pandainya kita untuk membawa diri, sehingga kehidupan kita menjadi rasa, warna bagi orang-orang di sekeliling kita. Selamat menghayati masa Prapaskah ini. Semoga kita dimampukan terus-menerus berjuang menjadi hal yang terbaik. Sampai Tuhan memanggil kita, kita siap menjadi anak-anak yang menjadi pembawa berkat bagi sesama. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan mengakhiri persekutuan doa pada hari Rabu ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pagi ini boleh memperoleh berkat dari cerita pembangunan relasi Tuhan dengan perempuan Samaria. Engkau tidak pernah memperhitungkan latar belakang kehidupan kami. Karena bagi Tuhan yang terpenting adalah kemauan kami untuk membangun relasi, keterbukaan kami untuk jujur di hadapan Tuhan, dan ketersediaan kami untuk hidup kami boleh menjadi berkat dan alat-Mu di muka bumi ini. Di minggu-minggu Prapaskah ini, mampukan kami terus menghayati, mengingat untuk setiap perjuangan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sampai dengan Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kami menjadi tebusan dan keselamatan kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengucap syukur, bahkan dengan ucapan syukur kami ini kami boleh berbagi kasih dan boleh menjalankan amanat Tuhan untuk menjadi saluran berkat berita keselamatan bagi sesama kami. Di masa-masa yang masih kami harus perjuangkan pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, Tuhan mampukan kami terus-menerus untuk tekun, setia, mempertanggungjawabkan setiap bagian kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami boleh melewati bersama setiap kesukaran, kesulitan, pergumulan, dan kami percaya bahwa di mana kami memperoleh kekuatan dari Tuhan, kami mampu untuk menjalani ini sampai dengan selesainya. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang dengan sakit penyakitnya, dengan pergumulan kehidupannya, dengan pergumulan
mencari pekerjaan, pergumulan mendidik anak-anaknya, pergumulan di dalam hubungan suami istri maupun membangun relasi yang baik di dalam keluarganya. Tuhan, kami rindu Tuhan berjuang bersama dengan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka mampu untuk melewatinya itu karena Tuhan ada di antara mereka dan mampu menolong serta memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih. Dan akhirnya kami mengakhiri persekutuan doa pada pagi ini, dan kami mau mempertaruhkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bertemu kembali pada persekutuan doa hari Rabu minggu mendatang.